Kembali di Net 12, Sakti, kamu tahu dong drone, Yes. pesawat tanpa awak itu. Nah sekarang produksi sudah semakin berinovasi, bisa jadi hobi juga, mulai dari penyuka remote control sampai yang suka menjadi videographer. Betul, jadi hobi karena memang tapi agak mahal juga harganya, Ya, lumayan juga. betul Tapi memang juga. karena sekarang banyak penggunanya, pemerintah ini mengantisipasinya dengan peraturan sih. Dan informasi yang akan kami sajikan, Yana mau nanya berikut ini. Waduh, ada yang ngikutin Yana tuh. Kayaknya paparasi tuh. Lo ternyata. Gue bukan paparasi atau ngikutin lo, tapi gue lagi latihan nerbangin drone gue nih, biar nerbanginnya makin kece. Hati-hati nih sekarang kalau mau mainin drone, soalnya pemerintah udah mengeluarkan peraturan terbaru soal drone ini. Udah tahu belum kalau ada peraturannya? Wah, nggak tahu tuh gue. Emang ada ya peraturan kayak gitu? Nah, karena lo nggak tahu, gue juga nggak tahu, makanya waktunya Yana mau nanya. Gue nanya dulu. Drone atau yang dikenal pesawat tanpa awak ini lagi tren berat. Tapi tahu nggak, drone atau unmanned aerial vehicle ditemuin tahun 1916 di Inggris. Fungsinya untuk kebutuhan militer. Sekarang nih makin berkembang. Kalau dulu buat keperluan perang, sekarang tersedia untuk bersenang-senang alias hobi. Salah satunya yang model kayak gini nih, ada kameranya, gerakinnya pakai radio control. Alhasil gambar ciamik dari atas udara bisa disaksikan. Penggunaannya beragam juga, mulai dari hobi, keperluan televisi, pemetaan hingga pemantau proses evakuasi. Karena kecanggihannya nih, gak heran banyak yang tertarik. Salah satunya teman Yana yang seprofesi ini nih. Tujuh bulan mulai main drone, tapi kalau yang ini gak sekedar iseng. Alat dan keterampilan dia juga digunakan untuk keperluan profesinya sebagai jurnalis. Nah, jadi Bang, ini soal drone ini ya, sebenarnya kenapa sih lo memutuskan untuk beli dan tujuannya apa waktu itu? Pertama-tama emang gue dari dulu hobi remote control. Gue dari kecil hobi remote control, cuman kelasnya beda-beda ya. Mulai dari remote control yang mainan, hingga gue memiliki DJI ini. Yang kedua adalah karena gue bekerja di industri kreatif. Jadi sedikit banyak dengan gue memiliki ini cukup menunjang buat pekerjaan gue juga sih sehari-hari. Kalau urusan perawatan, ya susah-susah gampang. Sebenarnya kalau untuk perawatan hari-hari tidak ada perawatan khusus untuk drone ini. Cuman di beberapa bagian ini mesti kita perhatikan karena apa? Yang pertama kan ini terdapat kompas nih, apa namanya di unit ini. Jadi nggak boleh nih kita deket-deket dengan gelombang yang memiliki elektromagnetik tinggi karena bisa membuat error kompas itu. Terus biasanya juga kita jaga gimbalnya ini. Jadi gimbal ini kan cukup penting sekali di drone ini. Jadi biasanya kalau lagi kita nggak pakai atau lagi dalam perjalanan, biasanya ini kita kasih semacam pengaman gitu supaya gimbal ini tetap stabil ketika digunakan. Eits, gak kayak main radio kontrol biasa loh. Ada ilmunya, seperti mengkalibrasi kompas. Berkembangnya drone ini bisa juga dilihat dari munculnya komunitas, seperti komunitas DJI Phantom Indonesia. Didirikan sejak awal tahun lalu, kini anggotanya sudah mencapai lebih dari 20 orang. Anggotanya berasal dari berbagai kalangan. Mengudara bersama jadi anggota wajib, gengs.
Nah, jadi ini sebenarnya gimana ceritanya bisa terbentuk komunitas DJI Phantom Indonesia ini, Mas? Gimana bisa? Bentuknya dari mungkin sama-sama suka ya, sama-sama suka maksudnya, sama-sama suka istilahnya aerial, dan dari rata-rata sih kebanyakan backgroundnya ada yang memang dari remote control suka, atau dari basicnya dia videografi atau fotografi. Ya kita kalau ngumpul biasanya share ilmu terbang, ya share teknik, skill, share pengalaman terbang. Jadi misalnya ada yang accident atau yang gimana, jadi mereka saling mengingatkan untuk terbang aman gitu. Berbagi informasi penting, salah satunya soal keamanan. Ibaratnya bawa pesawat terbang kecil ini urusannya bro. Hihi. Ini dia nih yang bikin Kementerian Perhubungan buat peraturan. Makin menjamurnya hobi alat yang satu ini, Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 pun dikeluarkan. Isinya mengatur berbagai ketentuan penggunaan pesawat drone. Sebuah kebijakan bertajuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 soal pengendalian pesawat tanpa awak pun dikeluarkan. Isinya mengatur soal berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sama pesawat drone. Apa sih sebenarnya yang mendasari sampai akhirnya dibuat peraturan itu, Pak? Dasar utamanya itu adalah untuk keselamatan penerbangan, Pak. Jadi di peraturan kita itu diatur bagaimana pengguna drone itu mengoperasikan drone-nya sehingga tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Ini kan sama-sama benda terbang, Pak. Termasuk di dalamnya itu ada layang-layang, tapi yang kita atur di KM kita itu spesifik bagaimana teman-teman yang menggunakan drone itu mereka aware di mana dan sampai seberapa jauh mereka boleh menggunakan drone. Dalam peraturan ini disebut pesawat drone tidak boleh terbang di atas ketinggian lebih dari 150 meter di area terbuka. Kalau lebih dari itu harus ada izin khusus. Selain itu, drone juga dilarang terbang di kawasan udara terlarang seperti Istana Negara atau kilang minyak. Kawasan udara terbatas seperti area latihan militer atau area latihan penerbangan. Dan kawasan keselamatan operasi penerbangan seperti bandara. Kalau melanggar nih, sanksinya maksimal 1 miliar rupiah dan 3 tahun penjara. Biar lebih aman, peraturan ini akan disempurnakan. Salah satunya tambahan pilot drone harus memiliki sertifikat, khusus ukuran besar. Tapi syarat seperti apa, Pak, yang harus disertifikasi sebenarnya, Pak, pilot-pilotnya, Pak? Yaitu yang saya sampaikan tadi adalah pilot-pilot yang menerbangkan drone di mana dia akan bercampur dengan penerbangan sipil yang lain. Kalau dia terbangnya hanya 100 feet, kecil-kecil gitu ya nggak perlu, Pak. Atau drone misalnya hanya digunakan untuk main-main atau untuk uji terbang yang di situ-situ aja tidak mengganggu penerbangan sipil, ya kita tidak melakukan sertifikasi. Intinya drone bisa tetap berfungsi tapi nggak gengges yang bisa berakibat fatal, ya nggak? Demi keamanan tidak ada pihak yang dirugikan. Hehe. Nah, serba-serbi soal drone udah beres. Yana tanyain. Sekarang, kalau masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya, tenang aja, match aja ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.